Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 136. Xiao Mei membuka matanya dan melihat bahwa dia sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Dia menoleh dan melihat Minde duduk di sampingnya. Dia menatapnya dengan intens seolah ingin membuat lubang di perutnya. Hai. Dia mencoba untuk duduk tetapi anggota tubuhnya terasa lemah. Minde segera membantunya. Dia menarik bantal dan mengaturnya di punggungnya untuk digunakan sebagai penyangga. Apakah kamu lapar? Apakah kamu haus? Apakah kamu merasakan sakit di tubuhmu? Wajah Minde dingin seperti biasanya tapi matanya penuh kekhawatiran. Bahkan suaranya yang sangat lembut membuatnya bingung. Ada apa dengan pria ini? Xiao Mei sudah terbiasa dengan sifat posesif dan terlalu protektif dari Minde, tetapi apa yang dia lakukan saat ini jelas satu tingkat lebih tinggi dari level biasanya. Ada apa? Dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Wajah Minde berkerut. Wajahnya menjadi gelap ketika dia melirik perutnya. Xiao Mei memperhatikan tatapannya dan tanpa sadar menyentuh perutnya. Apakah ada yang salah dengan perutku? Itukah sebabnya aku pingsan beberapa waktu lalu? Xiao Mei tiba-tiba merasa sakral. Bagaimana jika dia menderita tumor atau semacamnya? Dia menatap wajah serius Minde. Dia mengumpulkan keberaniannya dan dengan berani bertanya padanya. Apa ada yang salah dengan perutku? Saat Minde mendengar pertanyaan Xiao Mei, wajahnya merosot, seolah tiba-tiba teringat sesuatu yang menyedihkan. Xiao Mei memucat saat melihat wajahnya. Dia baru itu. Pasti ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Dia ingin membuka mulut untuk menanyakan masalahnya ketika Minde berbicara. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam perutmu. Alis Minde dirajut bersamaan saat dia menatap perutnya dengan kesal. Xiao Mei menutup matanya untuk mengendalikan emosinya. Memang, apakah saya sekarat? Pasti terminal karena Minde bertingkah seperti itu. Air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Minde dikejutkan oleh kemarahannya yang tiba-tiba dan dia buru-buru menyeka air matanya. Jangan menangis, jangan menangis. Berapa tahun lagi tidak, berapa bulan lagi sebelumnya, sebelum saya mati. Xiao Mei tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. 8 bulan lagi. Minde menjawab. Xiao Mei menangis keras dan meraih Minde. Dia melingkarkan tangannya di lehernya dan membenamkan kepalanya di dadanya. Jangan menangis, tidak baik jika kamu menangis. Tapi aku sekarat, Minde, kalau aku mati, bisakah kamu mengunjungiku setiap hari? Bisakah kamu tidak menikah dengan orang lain? Minde membeku. Kamu sekarat. Xiao Mei terkejut. Dia tiba-tiba berhenti menangis. Dia terlihat sangat menggemaskan saat dia menatap Minde dengan air mata berlinang. Tapi kamu bilang aku hanya punya waktu 8 bulan lagi. Mata merahnya menatapnya tajam, meminta klarifikasi. 8 bulan lagi dan kamu akan melahirkan. Xiao Mei merasa dia tiba-tiba menjadi tuli. Matanya membelalak sambil mencengkeram kerah Minde. Apa katamu? Aku hamil, beneran. Aku hamil. Xiao Mei tertawa bahagia saat dia melepaskan diri dari pelukan Minde dan dengan penuh kasih membelai perutnya. Pria malang yang dibuang itu hanya bisa menatap perutnya dengan kesal. Bahkan ketika itu belum lahir, itu sudah mencuri kasih sayang Xiao Mei darinya. Tidak bisa dimaafkan. Xiao Mei tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh dan menatap Minde. Aku hamil. Ini seharusnya menjadi saat yang menggembirakan. Kenapa kamu bersikap seolah-olah kamu kehilangan banyak uang? Minde menghindari matanya. Jangan bilang padaku. Xiao Mei mencium aroma cuka yang kuat yang berasal dari Minde. Dia tersenyum sambil menarik tangannya dan meletakkannya di perutnya. Kau cemburu. Minde mengangguk. Aku. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan membelai wajahnya. Kamu tidak perlu. Begini, kamu tidak boleh iri pada bayi kita. Xiao Mei perlahan mengarahkan tangannya ke perutnya yang rata. Tahukah kamu kenapa aku begitu bahagia ketika mengetahui bahwa aku hamil? Xiao Mei dengan penuh kasih menatapnya. Itu karena bayi itu adalah bukti cinta kita. Aku bahagia sekali mengandung anakmu. Darah dagingmu. Lu Minde, terima kasih. Mata Minde melembut. Memiliki Xiao Mei kecil mungkin tidak terlalu buruk. Memikirkan seorang gadis kecil mirip Xiao Mei berlarian di sekelilingnya, kecemburuannya memudar. Dia perlahan mengangguk.
Aku akan mencintai kalian berdua. Xiao Mei tersenyum dan mencium bibirnya. Beberapa menit kemudian, Minde keluar untuk berbicara dengan dokter. Teringat ayahnya, Xiao Mei langsung menelepon Xiao Guan. Dia tiba-tiba merasa bersalah. Ayahnya pasti menunggunya. Ayah. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Xiao Guan sudah mengkritiknya. Ayah, aku. Xiao Mei ingin menjelaskan tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, Xiao Guan tidak mau mendengarkannya. Dia hanya bisa menghela nafas dan mendengarkan kata-katanya yang menyakitkan. Ayah, dengarkan aku. Dia ingin memberitahunya tentang kehamilannya tetapi dia sudah mengakhiri panggilannya. Xiao Mei menatap langit-langit sambil perlahan membelai perutnya. Sayang, jangan khawatir, ibu tidak akan membiarkanmu mengalami perasaan tidak dicintai. Ayah dan ibu akan menyayangi dan memanjakanmu. Beberapa menit kemudian, Minde kembali. Dia sedang mengupas apel ketika Xiao Guan mengirim pesan. Dia menghela nafas dan menjawab. Ayah, aku di rumah sakit Duxing sekarang. Yanrong saat ini sedang menunggu Yan Fei. Dia mengenakan kemeja hitam dengan celana hitam. Wajahnya ditutupi syal. Kakak Fei. Yanrong berteriak sambil berlari menuju Yan Fei. Kenapa kamu masih di sini? Aku sudah menyiapkan segalanya. Minggu depan, kamu bisa meninggalkan China tanpa khawatir. Saya sudah menghubungi Bibi. Dia setuju untuk pergi bersamamu ke Amerika sementara paman akan menyusul bulan depan setelah dia selesai membereskan semuanya. Ingat, jangan kembali. Hiduplah dengan identitas baru Anda dan lupakan masa lalu. Yanrong, aku membantumu karena kita memiliki hubungan darah. Aku bahkan membodohi wanita yang kucintai demi kamu, tetapi kamu harus ingat, ini terakhir kalinya aku akan melindungimu. Jangan mencari masalah lagi, tinggalkan Min Feng dan Feng Jiu sendirian. Begitu saya mengetahui bahwa Anda merencanakan sesuatu yang jahat lagi, saya secara pribadi akan membawa Anda ke kantor polisi, bahkan jika saya harus membayar harga untuk membantu Anda. Ya, kakak Yan Fei, Yanrong tahu. Yanrong menunduk dan mengangguk tetapi matanya mengandung kegilaan. Feng Bich, jangan mengira kamu sudah memenangkan perang. Aku, Yanrong masih hidup. Bab 137. Xiao Guan tiba di rumah sakit Duxing setengah jam kemudian setelah dia mengirim pesan kepada Xiao Mei. Ketika dia sampai di kamar tempat Xiao Mei sedang beristirahat, Minde tidak terlihat. Xiao Mei. Xiao Guan memandangi putrinya yang sedang berbaring di tempat tidur. Ayah, kamu di sini. Xiao Mei tersenyum padanya. Batuk. Xiao Guan berdeham sebelum masuk ke dalam. Dia langsung duduk di tempat tidur dan meletakkan tangannya di atasnya. Bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu dirawat di rumah sakit? Seharusnya kamu memberitahuku dari tadi. Xiao Guan terdengar sangat prihatin dengan kesehatan Xiao Mei. Meskipun dia tahu bahwa ayahnya hanya menunjukkan kebaikan palsunya, Xiao Mei tetap merasa senang ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Aku baik-baik saja. Ayah, maaf aku tidak bisa melihatmu. Aku pingsan dan baru bangun beberapa saat yang lalu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku tidak marah. Ayah juga ingin meminta maaf atas kejadian beberapa hari yang lalu. Dia dengan penuh kasih menepuk tangannya. Xiao Mei tersenyum dan mengangguk tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Guan merasa malu. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi untuk memperpanjang pembicaraan mereka. Karena Xiao Mei hanya tersenyum, Xiao Guan terpaksa terus berbicara. Ketika dia tidak bisa berkata apa-apa setelah beberapa menit, suasana tiba-tiba berubah menjadi canggung. Xiao Mei yakin pada dirinya sendiri bahwa Xiao Guan mengunjungi rumah sakit karena dia menginginkan sesuatu darinya. Batuk. Ketika Xiao Guan tidak tahan lagi dengan keheningan, dia memutuskan untuk bertanya langsung pada Xiao Mei. Mei, apakah kamu sudah memaafkan ayah? Xiao Mei mengangguk tapi hatinya tiba-tiba terasa jengkel. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Soalnya, pemilihan kepala klan kita berikutnya hampir selesai. Begitu kakekmu kembali, dia akan mengumumkan penerusnya secara terbuka. Mei. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ayah bekerja keras untuk perusahaan. Karena kamu telah merebut hati tuan muda kedua keluarga Lu, statusmu dalam keluarga Lu jelas tidak rendah, bisakah kamu berbicara dengan Lu Minde dan memintanya untuk membantuku mencapai tujuanku menjadi kepala keluarga? Begitu saya menjadi patriark berikutnya, status Anda juga akan berkurang. Meski tidak sebanding dengan status tuan muda kedua Lu, selama Anda melahirkan seorang putra, gelar nyonya muda kedua pasti akan jatuh ke tangan Anda. Mei.
Kamu adalah putriku. Ayah hanya ingin membantumu. Jadi apa yang bisa kamu katakan? Bisakah kamu membantuku meyakinkan tuan muda kedua Lu? Mata Xiao Guan penuh dengan harapan. Xiao Mei menutup matanya dan tersenyum kesakitan. Jadi sebagai putrimu, aku harus meyakinkan Minde untuk mendukungmu. Xiao Guan mengangguk. Tentu saja, itu tugasmu sebagai putriku. Ah, betul. Ah Mei ah. Kakekmu menelepon beberapa menit yang lalu, dia bilang aku tidak bisa lagi mengikuti seleksi, bisakah kamu dia? Kau memintaku untuk membujuk kakek dan membuatnya menarik kembali kata-katanya. Sebelum Xiao Guan menyelesaikan perkataannya, Xiao Mei sudah mencegat dan menyelesaikannya atas kemauannya sendiri. Benar ah, hahaha, kamu memang anakku, kamu tahu persis apa yang aku pikirkan. Bagus, bagus. Xiao Guan tertawa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Guan merasa senang terhadap putrinya. Xiao Mei menarik tangannya dan menatapnya. Ayah, kakek mungkin punya alasan mengapa dia memutuskan untuk menarikmu keluar dari seleksi. Tidak bisakah kamu mundur dan fokus pada ibu? Jangan khawatir, aku akan menjaga kalian berdua. Petik 2. Mustahil. Xiao Guan berdiri. Kenapa aku melakukan itu? Xiao Mei, jika kamu tidak ingin membantuku, katakan saja. Tidak perlu berpura-pura peduli. Xiao Mei menggelengkan kepalanya sambil mengejek dirinya sendiri. Ayah, apakah kamu mencintaiku? Xiao Guan tercengang saat mendengar pertanyaan Xiao Mei. Tentu saja ah. Butuh beberapa saat baginya untuk menjawab. Benar-benar. Xiao Mei tertawa kesakitan. Ayah, jika ayah benar-benar mencintaiku maka ayah pasti tahu buah kesukaanku. Tentu saja ah, kenapa aku tidak tahu, ini. Xiao Guan melihat ke meja dan melihat seikat apel di dalam sebuah wadah. Apel, kamu suka apel? Dia dengan bangga menjawab. Xiao Mei menggelengkan kepalanya. Lalu apa bunga kesukaanku? Xiao Guan mendengus. Mawar, kamu suka mawar? Xiao Guan memilih bunga mawar karena hampir semua wanita menyukai bunga mawar. Sekali lagi, Xiao Mei menggelengkan kepalanya. Buah favoritku bukan apel, aku suka stroberi. Mawar bukan bunga favoritku. Aku tidak punya bunga favorit karena aku alergi serbuk sari. Xiao Mei menatap mata Xiao Guan. Ayah tidak pernah benar-benar peduli padaku. Tahukah ayah, sejak lahir, aku mendambakan cintamu. Aku selalu melakukan yang terbaik untuk membuatmu memperhatikanku, tetapi aku gagal. Saya gagal jutaan kali. Ayah, tolong, aku mohon, jangan sakiti aku lagi. Xiao Mei tidak tahu apakah itu karena kehamilannya tetapi rasa sakit yang dia rasakan di dalam hatinya semakin parah dan dia tidak bisa menghentikan air matanya untuk jatuh. Xiao Guan terdiam. Wajahnya terbakar bukan hanya karena dia tidak mampu menjawab pertanyaannya dengan benar tetapi juga karena permohonannya. Dia mencoba mencari alasan tetapi ketika dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, dia tidak dapat menemukan keberanian untuk berbicara. Dia hanya bisa menatapnya dengan bodoh. Itulah pemandangan yang dilihat Minde saat sampai di kamar. Saat dia melihat Xiao Mei menangis, dia buru-buru berjalan ke arahnya dan meletakkan stroberi yang dibelinya di atas meja. Saat Xiao Guan melihat stroberi, wajahnya berkerut. Dia tiba-tiba merasa malu. Dia ingat apa yang dikatakan ayahnya. Aku benar-benar yang terendah. Xiao Guan menyadari bahwa sejak Xiao Mei lahir, dia tidak pernah sekalipun menggendongnya. Dia tidak pernah sekalipun berusaha menunjukkan rasa cintanya sebagai orang tua. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menjadi ayah baginya. Aku minta maaf, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Ah Mei, maafkan aku karena menjadi ayah yang tidak berharga. Tanpa melihat keduanya, Xiao Guan buru-buru pergi. Bab 138. Setelah Xiao Guan pergi, Xiao Mei tidak pernah melihatnya lagi. 1 minggu berlalu dan semuanya kembali normal. Pada hari kedua dia dirawat di rumah sakit, Minde memberinya gambar USG. Ada 2 titik kecil seperti kacang di dalam perutnya. Saat itulah dia mengetahui bahwa dia mengandung anak kembar. Meski masih terlalu dini untuk mengetahui jenis kelamin mereka, Minde sudah menegaskan bahwa si kembar sama-sama berjenis kelamin perempuan. Dia hanya bisa memutar matanya dan tidak memecahkan gelembungnya. Mereka memutuskan untuk mengumumkan kehamilannya nanti, setelah kakeknya kembali dari liburan. Sebenarnya Minde sangat ingin menyembunyikan kehamilannya karena tidak ingin kakeknya mengetahui bahwa dia sudah mengandung generasi penerus keluarga mereka. Ketika dia menanyakan alasannya, dia hanya berkata,
Wajahnya menyebalkan. Aku tidak ingin melihatnya mengganggumu setiap hari. Sayangnya, itu hanya angan-angannya saja. Dia hanya bisa menyembunyikan kehamilannya paling lama 4 bulan. Xiao Mei membujuk Minde untuk menyampaikan kabar baik dan dia hanya bisa menyetujuinya dengan enggan. Jadi ketika kakek Lu kembali setelah menghilang selama hampir 2 minggu, Xiao Mei segera memberitahunya tentang kabar baik tersebut. Pak tua itu tertawa seperti orang gila sambil mengangkat kepalanya ke arah surga. Dia bahkan berteriak, "Xiao Xiao ah, aku benar, hahaha, kita akan menjadi kakek." Setiap hari, dia mencoba memasuki perkebunan dengan paksa. Sayang sekali Minde selalu waspada, menutup setiap pintu masuk rumah dan tidak membiarkan lelaki tua itu masuk. Jangkauan telepon Xiao Mei. Halo, Ah Jiu. 1 minggu berlalu setelah penangkapan Feng Jun. Min Feng sudah mengumumkan upacara pernikahan mereka yang akan diadakan tahun depan dan juga penggabungan perusahaan mereka pada musim gugur mendatang. Setelah dia sembuh, Min Feng mengeluarkan pernyataan yang mengeksploitasi semua perbuatan buruk keluarga cabang. Feng Ran menjadi gila dan dibawa ke rumah sakit jiwa sedangkan Feng Wu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena penjarahan, percobaan pembunuhan dan masih banyak lagi. Feng Shi dan Feng Ru memutuskan untuk meninggalkan negara itu bersama anak-anak mereka. Keturunan Feng lainnya juga diusir dari Beijing. Chen Hao diberi wewenang untuk menangani sisanya. Feng Jiu tidak ingin menyia-nyiakan waktunya berurusan dengan makhluk-makhluk tidak penting itu. Bahkan Feng Jin yang berada di Amerika pun tak luput dari rencana Chen Hao. "Kamu sudah bangun." Min Feng duduk di tempat tidur dan membelai perutnya dengan lembut. Sentuhannya penuh cinta. "Bagaimana kabar bayi kecil? Apakah dia berperilaku baik?" Feng Jiu mengangguk. Dia sangat berperilaku." Dia duduk dan memeluk Min Feng. "Aku belum bertemu kakek Lu sejak 2 minggu lalu. Di mana dia sekarang?" "Dia baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Sejak Xiao Mei mengumumkan bahwa dia hamil, kakek selalu mengunjunginya. Minde mungkin sedang marah besar sekarang." Feng Jiu terkikik. Dia juga merasakan ketidakberdayaan kakek Lu sehingga dia sadar bahwa kepala Xiao Mei pasti akan sakit. "Aku bosan. Aku ingin keluar dan bertemu Xiao Mei." Baik, tapi kamu harus membawa beberapa pengawal." Feng Jiu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu ah. Yanrong sudah mati dan keluarga cabang sudah berakhir. Apa yang kamu takutkan? Tidak apa-apa. Aku tahu tapi lebih baik bersiap. Jadi bawa P3 saja ya." Feng Jiu menghela nafas tetapi pada akhirnya, dia menerima pengaturannya. Dia tahu bahwa Min Feng hanya memikirkan kesejahteraannya. "Oke." Min Feng tersenyum setelah dia setuju untuk membawa P3 bersamanya. Dia menciumnya dan berdiri. "Aku ada rapat hari ini. Aku akan kembali lagi nanti ya. Pastikan makan dulu sebelum keluar rumah." Min Feng memasuki kamar mandi dan mandi. Feng Jiu mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Xiao Mei. "Ah Mei, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku merindukanmu. Ayo berbelanja." Feng Jiu dan Xiao Mei saat ini sedang tertawa sambil menyeruput teh di dalam kedai makanan ringan. Mereka baru saja berjalan-jalan di sekitar mall sambil mencoba membuang waktu ketika menyadari bahwa hari sudah siang. Karena keduanya sedang hamil, kesehatannya tidak boleh diabaikan. Jadi mereka memutuskan untuk mencari tempat duduk dan makan sambil melanjutkan percakapan mereka. P3 berada di luar snack house, tampak waspada seperti agen sejati. "Iya gelombang ah Jiu ah. Perutmu sudah besar, aku sudah bisa melihat benjolan kecilnya." Feng Jiu tertawa dan menggoda Xiao Mei. "Jangan khawatir, bayimu akan lebih besar dari milikku karena kamu mengandung 2 bayi." Xiao Mei tersenyum penuh kasih. "Tidak apa-apa gelombang aku baik-baik saja." "Ah benar, apa jenis kelamin bayi kecilmu?" "Laki-laki." Min Feng ingin bayi kecil menjadi perempuan tapi sayangnya, bayi kecil adalah dia. Xiao Mei tersentak. Minde ingin si kembarnya perempuan juga. Dia tidak mau punya anak laki-laki. Dasar bodoh. Dia malah iri pada anak sendiri. Feng Jiu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak percaya bahwa Minde yang tabah itu adalah tong cuka yang bisa berjalan. Setelah berbincang satu sama lain, mereka memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Pusat perbelanjaan tersebut agak ramai sehingga ada kalanya orang cenderung bertabrakan saat berjalan. "Aduh." Xiao Mei hampir jatuh ke tanah ketika seseorang menjatuhkannya. "Apakah kamu baik-baik saja?"
Xiao Mei dan Feng Jiu berusaha menolong wanita yang terjatuh saat dia mengulurkan tangannya dan menarik Xiao Mei ke sampingnya. Klik. Xiao Mei merasakan ada benda keras menusuk pinggangnya. Saat dia menoleh, dia melihat Yanrong. Ketika dia melihat ke arah Feng Jiu, dia melihat dia terpaku di lantai. Ah Jiu, lari. Ops, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Yanrong mengarahkan pistolnya ke Feng Jiu sementara tangannya masih memegang Xiao Mei. Yanrong, kamu masih hidup. Yanrong tertawa. Aku kembali gelombang, apakah kamu merindukanku? Bab 139. Yan Fei saat ini sedang duduk di kantornya ketika seorang perawat memasuki ruangan. Dokter Yan, jadwal operasi Anda selanjutnya akan diundur 1 jam kemudian. Dokter Song menjalani operasi darurat dan jadwal ahli anestesi kami penuh. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu atau kamu ingin menukarnya dengan slot Dokter Cheng? Yan Fei menggelengkan kepalanya. Nyonya Li hanya menjalani operasi kecil, tidak seperti pasien Dokter Cheng. Saya akan pergi dan memberitahu dia bahwa kami akan menjadwal ulang operasinya 1 jam kemudian. Terima kasih, Yuni. Tidak masalah, Dokter Yan. Perawat itu tersenyum dan pergi. Yan Fei melepas mantelnya dan duduk di kursi. Dia melihat jam dinding dan melihat bahwa saat itu sudah pukul 1 siang. Seharusnya saat ini Ronger dan Bibi sedang berangkat. Saya harap Ronger akan melupakan segalanya dan melanjutkan hidup. Yan Fei menghela nafas dan memijat kepalanya. Ah Jiu, apakah kamu akan membenciku begitu kamu mengetahui bahwa aku mengkhianatimu? Saya tidak pernah benar-benar ingin berbohong tentang kematian Ronger. Tapi aku tidak punya pilihan. Saya khawatir jika saya tidak menyabotase hasil pemeriksaan forensik, Min Feng mungkin sudah membunuhnya. Tidak peduli apa, dia tetaplah adik sepupuku. Jika bukan saya yang membantunya, siapa lagi? Tapi aku berjanji padamu, ini terakhir kalinya aku membantunya melarikan diri. Selama dia tidak menyakitimu, aku bersedia memikul tanggung jawab untuk mengawasinya. Ah Jiu, aku berharap mulai sekarang, hidupmu penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Yan Fei mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melihat foto mereka di galeri ponselnya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika melihat wajah tersenyum Feng Jiu yang saat ini sedang bersandar di bahunya. Berdering. Pikiran Yan Fei terganggu ketika teleponnya berdering. Tante, kenapa dia meneleponku sekarang? Bukankah seharusnya dia mematikan teleponnya saat berangkat? Yan Fei merasakan ada yang tidak beres sehingga dia segera menjawab panggilan telepon tersebut. Halo, Bibi. Feier, tolong, Ronger hilang. Apa katamu? Yan Fei tanpa sadar berdiri sambil mengepalkan ponselnya, memecahkan layar. Fix, aku tidak tahu. Dia tiba-tiba menghilang. Kami sedang menunggu penerbangan kami, ketik dia bilang dia ingin ke kamar kecil. Dia sudah pergi hampir setengah jam tapi kupikir dia hanya terlambat atau semacamnya. Aku mencoba mencarinya di kamar kecil tapi dia tidak ada. Saya tidak bisa menghubunginya di meja informasi karena dia saat ini buron. Feier, apa yang harus aku lakukan? Dia tidak akan berani pergi dari sini dan membalas dendam, kan? Yan Fei memucat saat mendengar kata-kata bibinya. Bibi, jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan Ronger. Aku akan meneleponmu nanti setelah aku menemukannya. Yan Fei mengakhiri panggilan dan memutar nomor. Halo, temukan Yanrong. Yan Fei segera menekan tombol putus. Jantungnya berdetak tidak menentu, dia sedang memikirkan Feng Jiu. Aku harus menemuinya. Dia mengambil kunci mobilnya dan bersiap untuk pergi ketika dia memikirkan sesuatu. Dia ingat cara Min Feng menatapnya ketika dia membawa Feng Jiu keluar rumah setelah dia menyelamatkannya dari cengkeraman orang-orang itu. Langkah Yan Fei terhenti. Dia menutup matanya dan tersenyum kesakitan. Dia meraih teleponnya dan memutar nomor Min Feng. Halo, Min Feng. P3 saat ini sedang mengikuti Feng Jiu dan Xiao Mei ketika dia melihat seorang wanita cantik duduk di bangku. Dia dalam hati bersiul dan menatapnya. Wow, dia sangat cantik. Sayang sekali, aku sedang bekerja. Bocah perawan itu mau tidak mau melirik wanita itu untuk kedua kalinya. Karena perhatiannya teralihkan, dia tidak memperhatikan wanita yang hampir memukul Xiao Mei. Saat dia mengalihkan perhatiannya pada nyonya, semuanya sudah terlambat. Xiao Mei sudah ditangkap oleh Yanrong saat dia mengarahkan pistolnya ke Feng Jiu. Brengsek. Orang-orang di sekitar mereka berlari ketika mereka melihat pistol di tangan Yanrong. Berlari. P3 ingin memukul dirinya sendiri karena menjadi orang brengsek yang tidak berguna.
Dia perlahan berjalan menuju bagian belakang Yanrong, mencoba menyembunyikan kehadirannya tapi dia sudah mengetahui niatnya. Yanrong berbalik dan menertawakannya. Hei, jangan berani-berani, aku pasti akan menarik pelatuknya. P3 membeku, dia melihat penjaga keamanan sudah berlari ke arah mereka. Apakah kamu salah satu anak buah kakak Feng? Kamu bahkan tidak memperhatikanku. Sungguh tidak berguna. P3 tersipu karena marah dan malu. Dia adalah salah satu orang terbaik di bawah kepemimpinan Min Feng tetapi dia dicap tidak berguna oleh psikopat gila ini. Yanrong, lepaskan Xiao Mei. Akulah yang kau inginkan. Jangan libatkan Xiao Mei dalam balas dendammu. Lepaskan dia dan aku akan ikut bersamamu. Kumohon. Feng Jiu perlahan berjalan menuju Yanrong sementara tangannya berada di atas kepalanya. Ah Jiu, tidak, lari, jangan pedulikan aku, lari. Xiao Mei menggelengkan kepalanya saat dia mendesak Feng Jiu untuk melarikan diri. Cek cek cek, au, lari, Feng Jiu, lari, selamatkan dirimu, lari, jalang, LARINN. Yanrong sambil tertawa mengejek Feng Jiu sambil menarik Xiao Mei ke dekatnya. Kamu, bersihkan jalan atau aku akan menarik pelatuknya. Yanrong ingin menggunakan Xiao Mei untuk mengendalikan gerakan Feng Jiu. Dia tahu bahwa selama dia menyandera Xiao Mei, Feng Jiu akan mengikuti perintahnya. Kenapa kamu masih berdiri Bergerak. Yanrong mengarahkan pistolnya ke kepala Xiao Mei. Yanrong, kumohon, lepaskan Xiao Mei. Pelacur, berhenti mengoceh. Minggir dan suruh para idiot itu membersihkan jalan atau aku akan membunuh kalian berdua. Xiao Mei menggelengkan kepalanya sambil menatap Feng Jiu yang mencoba menawarkan dirinya sebagai sandera pertukaran. Rongrong, tolong, hentikan ini. Tolong aku mohon padamu, jangan sakiti Jiu. Meskipun Xiao Mei saat ini disandera, dia tahu bahwa tujuan sebenarnya Yanrong bukanlah dia melainkan Feng Jiu. Memang, rencana Yanrong adalah menembak Feng Jiu dan menggunakan Xiao Mei sebagai sandera untuk menghindari penangkapan. Diam, diam, diam. Yanrong berulang kali menusukkan pistol ke kepalanya saat dia berteriak histeris. Matanya penuh kegilaan. Yanrong, tolong, jangan aku mohon padamu, bunuh saja aku tapi tolong tinggalkan Mei sendirian. Diam, ini salahmu kalau kakak Feng membenciku sekarang. Ini salahmu. Yanrong memperhatikan perut Feng Jiu. Kamu hamil, hahaha, kamu hamil. Yanrong tertawa terbahak-bahak sambil menatap perut Feng Jiu. Seharusnya itu akulah yang seharusnya mengandung anak kakak Feng. Aku. Pistol yang diarahkan ke kepala Xiao Mei ditarik oleh Yanrong dan dia mengarahkannya ke perut Feng Jiu. Aku akan membunuh bajingan itu. Aku akan membunuh anakmu. Bang! Feng Jiu menutup matanya saat dia melingkarkan lengannya di perutnya untuk melindungi ketika tiba-tiba, dia mencium aroma yang sangat familiar. Dia merasakan tubuhnya jatuh di dada seseorang. Dia membuka matanya dan melihat Min Feng memeluknya. Min Feng. Feng Jiu tersedak, air mata jatuh di matanya saat dia menatap pria yang dicintainya. Akhirnya, aku tidak terlambat. Min Feng tersenyum tetapi wajahnya menjadi gelap ketika darah tiba-tiba menetes dari mulutnya. Feng Jiu berteriak ketika Min Feng jatuh ke tanah. Min Feng, tolong jangan menakutiku. Jantung Feng Jiu berdebar sangat kencang. Dia bahkan tidak memperhatikan Yanrong yang berdiri seperti orang idiot sambil menatap Min Feng yang terbaring di lantai. Aku senang, aku tidak terlambat, akhirnya aku bisa mengatakan bahwa aku mampu melindungimu. Ya, Hicks, kamu belum terlambat sama sekali. Min Feng, jangan bicara lagi, Hicks, aku akan mengantarmu ke rumah sakit, oke? Min Feng menggelengkan kepalanya. Kapan, saat aku pergi, aku harap kamu mau menikah dengan orang lain. Temukan seseorang yang bisa melindungimu. Tidak, aku tidak akan mengizinkanmu. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Aku, Feng Jiu, berjanji untuk mencintai dan menyayangimu, hanya kamu, sampai kematian memisahkan kita tidak, bahkan di akhirat, aku akan mengikutimu. Bam kecil dan aku akan mengikutimu. Min Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan, angkat dia baik-baik. Min Feng mengangkat tangannya dan mencoba menyentuh wajahnya tetapi hanya mencapai setengah sebelum jatuh ke tanah. Ketika Feng Jiu memandangnya, jantungnya sudah berhenti berdetak. Bab 140. Saat Yanrong menarik pelatuknya, hatinya dipenuhi amarah, kecemburuan, dan kebencian. Mati, akhirnya.
Yanrong tertawa gembira tetapi sebelum dia bisa merayakannya, dia melihat Min Feng berlari menuju Feng Jiu. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang menonton film dalam gerakan lambat. Min Feng menarik Feng Jiu pergi. Dia dengan protektif memeluk Feng Jiu dan membalikkan tubuhnya dan menggunakannya sebagai tamengnya. Ketika dia melihat peluru mengenai dia merasa jantungnya seperti diukur keluar dari dadanya. Mengapa? Mengapa? Yanrong dengan bodohnya menatapnya saat dia jatuh ke tanah. Dia bahkan lupa kalau dia masih menggendong Xiao Mei. Tidak, tidak, tidak. Pistolnya jatuh saat dia mundur selangkah sambil menggelengkan kepalanya. Tangan yang menggenggam lengan Xiao Mei mengendur. Yanrong memegangi kepalanya saat dia menjerit seperti babi yang disembelih. "Aoh, aoh, ahahaha." Dia perlahan duduk di tanah sambil menangis. "Itu bukan salahku, Fix, itu bukan salahku. Maafkan aku, Fix, maafkan aku." "Tidak, TIDAKOOOOOOO. Kakak Feng." Seperti anak hilang, Yanrong menangis dengan menyedihkan. Dia melihat darah di lantai dan dia merasakan ada sesuatu yang patah di dalam kepalanya. Yanrong merangkak menuju Min Feng dan Feng Jiu tetapi sebelum dia bisa menyentuh ujung bajunya, dia didorong oleh Feng Jiu. "Jangan sentuh dia, beraninya kamu menyentuhnya." Yanrong ingin menggaruk wajah Feng Jiu tetapi P3 segera menangkapnya. Panggilan AMBULANCE, cepat. Dia mendengar Feng Jiu berteriak sebelum lehernya dipukul dan pingsan. "Mama." Seorang anak berusia 5 tahun langsung berlari ke depan dan memeluk kaki wanita tersebut. "Bayi kecil, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak boleh lari? Bagaimana jika kamu terjatuh?" Feng Jiu mencium pipi tembem putranya sambil menggendongnya masuk ke dalam rumah. "Tapi aku senang bertemu ayah. Bu Gelombang, aku sudah lama tidak bertemu ayah. Aku merindukannya Gelombang." Feng Jiu tertawa sambil menjulurkan kepalanya. "Baik Gelombang, aku juga rindu ayah. Di mana bunganya? Jangan lupa bawa bunganya ya." Feng Jiu meletakkan bayi kecil di tanah. "Baiklah, aku akan membawa hadiahku juga. Ayah pasti akan menyukainya." Feng Jiu tersenyum sambil menatap punggung putranya. Seiring bertambahnya usia bayi kecil, wajahnya juga mulai terlihat persis seperti Min Feng. "Min Feng, aku merindukanmu. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kuharap kamu bahagia di sana." "Bu Gelombang, ayo pergi." Minwu saat ini sedang memegang beberapa bunga dan sebuah kotak yang ditempatkan di dalam kantong kertas. "Nyonya muda, apakah semuanya sudah selesai?" Feng Jiu mengangguk dan memerintahkan pengemudi untuk menyalakan mobil. Chen Hao saat ini sedang sibuk dengan dokumen ketika salah satu pelayan memberitahunya bahwa seseorang sedang mencarinya. "Nyonya muda, puan muda kecil." Chen Hao sangat terkejut melihat Feng Jiu dan Minwu berdiri di depannya. "Paman Hao, di mana ayah?" Chen Hao menggaruk kepalanya. "Puan muda kecil, tuan muda saat ini ada di dalam kamar. Dia pasti sedang tidur." Min Feng dan Chen Hao saat ini tinggal di Seattle untuk mendapatkan kesepakatan bisnis. Karena pekerjaan, Min Feng harus tidur larut malam selama beberapa hari. "Aku akan pergi menemui ayah." Minwu lari seperti anak anjing nakal. Feng Jiu hanya bisa memutar matanya. "Ini sulit bagimu." Chen Hao menggelengkan kepalanya. "Terima kasih atas pujian Anda, Nyonya." Ketika Feng Jiu tiba di kamar, dia melihat Minwu mencium pipi Min Feng untuk membangunkannya. Saat dia menatap suami dan anaknya, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia perlahan duduk di tempat tidur dan meniru tindakan Feng Wu, mencium pipi Min Feng. Sudah 5 tahun sejak Min Feng terkena peluru. Jantungnya sudah berhenti berdetak tetapi petugas medis berhasil menyelamatkannya di dalam ambulans. Setelah Min Feng dibawa pergi, Yanrong berhasil ditangkap. Mengingat Yanrong, wajah Feng Jiu menjadi gelap. Dia tidak ingin mengingat orang itu. Ketika Min Feng tiba di rumah sakit, dia secara ajaib diselamatkan. Butuh waktu 4 bulan untuk memulihkan kesehatannya, tetapi dia bersikeras untuk memperpanjangnya hingga setengah tahun. Jadi pria menyedihkan itu hanya bisa menganggukkan kepalanya menangis dalam hati karena ketidakadilan setelah mengetahui bahwa dia tidak diperbolehkan memakannya selama dia belum sembuh. Feng Jiu memperhatikan Min Feng bergerak. Dia tiba-tiba menarik keduanya dan mereka jatuh di dadanya. Minwu terkikik saat dia berusaha melepaskan diri dari pelukan Min Feng. "Tidak Gelombang ayah." Ini menggelitik. Feng Jiu tertawa sambil mencium bibir Min Feng. "Anda di sini." Min Feng membelai kepala Minwu. "Bayi kecil ingin bertemu denganmu, jadi aku membawanya ke sini." "Hanya bayi kecil." Min Feng tersenyum menggoda. Feng Jiu mencondongkan tubuh dan berbisik.
Aku juga, kerajaan terlarangku saat ini sedang menunggu penjaganya masuk. Min Feng dengan main-main menggigit telinganya. Bu, tidak adil. Min Wu ingin bermain dengan ayah juga. Feng Jiu tertawa sambil meletakkan kepalanya di dada Min Feng. Sebelum dia bertemu Min Feng, hidupnya membosankan dan membosankan. Dia menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Untungnya, dia bertemu dengannya. Dia sangat diberkati memiliki dia dalam hidupnya. Min Feng. Aku mencintaimu. Min Feng tersenyum dan menjawab. Aku juga mencintaimu. Aku keluar TIDAKOOOOOOO. Jeritan seorang wanita bergema di lorong. Sarah saat ini sedang duduk di sofa sambil minum air. Wajahnya berkerut ketika dia mendengar jeritan dan teriakan di dalam ruangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan Linda. Kak Lin, siapa wanita yang berteriak itu? Kenapa dia tidak boleh keluar dari ruangan itu? Linda menatap ruangan tertutup itu sebelum dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik kepada Sarah. Kamu baru di sini, kan? Sarah mengangguk. Aku baru tiba di sini beberapa hari yang lalu. Ayah tiriku menjualku setelah dia kehilangan sejumlah besar uang. Kenapa? Apa kamu kenal wanita di dalam? Linda mengangguk. Suaranya sangat lembut saat dia berbicara, menceritakan semua yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Saya sudah berada di sini selama hampir 10 tahun sejak saya berumur 14 tahun. Saya salah satu pelacur tertua di country. Anda semua tahu bahwa kasino ini adalah yang terbesar di seluruh negeri. Orang-orang yang kami layani di sini kebanyakan adalah orang-orang terkemuka dan kaya. Jika mereka menyukai kami bisa ditebus. Jadi menurut saya di antara para pelacur di seluruh negeri, kamilah yang paling beruntung. Sayangnya, Anda harus selalu ingat bahwa tidak semua pemain di sini layak dan hanya memanfaatkan kami untuk melampiaskan kekesalannya. Beberapa sangat kasar terhadap wanita, memiliki fetis yang sangat tidak biasa, dan sangat kasar seperti bajingan. Mereka memanfaatkan kita seolah-olah kita adalah alat dan bukan manusia. Sebelum wanita itu datang, beberapa dari kami di sini sudah sering mengalami penyiksaan yang berbeda dari para pria tersebut. Benarkah? Lalu kenapa dia yang menerimanya? Ada kebijakan di sini yang tidak memperbolehkan untuk melayani secara berkelompok, kan? Linda menggelengkan kepalanya. Wanita itu sangat istimewa. Dia dikirim ke sini karena dia membuat marah seseorang yang berpengaruh. Ketika Linda mengingat hal-hal yang dilihatnya di dalam ruangan beberapa tahun lalu, hatinya bergetar. Saat pertama kali aku melihatnya, dia terlihat sangat cantik. Dia berteriak-teriak gila-gilaan, menyebut semua orang jalang dan bajingan sambil membisikkan nama orang lain. Bos marah dan memerintahkan anak buahnya untuk melanggarnya di depan semua orang sebagai peringatan. Dia terpaksa melayani mereka sampai dia pingsan setelah melakukan coming ribuan kali. Orang-orang itu sangat kasar, memasukkan tongkat mereka ke dalam dirinya saat dia memohon belas kasihan. Dia tidak bisa menolaknya karena obat yang mereka suntikkan padanya. Sarah menelan ludah. Meski semuanya pelacur, mereka dimanfaatkan seperti manusia biasa dan bukan sapi pembibitan seperti wanita malang itu. Dia mencoba melarikan diri tetapi dia ditangkap dan dibawa kembali. Untuk mencegah dia melarikan diri lagi, bos memotong salah satu kakinya menggunakan gergaji mesin. Mereka asyik berbincang hingga tidak menyadari dibukanya pintu. Linda. Linda kaget saat mendengar namanya. Bersihkan kekacauannya. Setelah ketujuh pria itu pergi, Linda menarik Sarah ke dalam kamar untuk membersihkan. Ketika mereka masuk, mereka melihat seorang wanita telanjang yang penuh dengan memar dan bekas gigitan. Pantatnya ditutup dengan manik-manik sebesar kepalan tangan sementara darah mengalir dari guanya, menodai bed cover. Dia diikat secara mesum dan kakinya dibentangkan dalam bentuk V. Udara penuh bau busuk dan mainan seks berserakan di mana-mana. Wanita itu mengerang sambil terus menggigil kesakitan dan kenikmatan. Ini terlalu banyak. Sarah kasihan pada wanita itu. Linda hanya menggelengkan kepalanya. Perbuatan baik sama dengan karma baik. Dia percaya pada karma kehidupan. Hal-hal yang Anda lakukan akan selalu membalas Anda. Mungkin. Di kehidupan berikutnya, para dewa mungkin akan mengasihani wanita itu. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.